Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Emma, NIM 0704202027. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai peran mikroorganisme dalam bidang kesehatan. Nah, pada pokok pembahasan mengenai pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang kesehatan ini, yang pertama yaitu mengenai reduksi protein manusia. Nah, adanya proses rekayasa genetik dengan pemanfaatan mikroorganisme meningkatkan peran industri farmasi dalam memproduksi produk protein manusia. Nah, melalui teknik rekombinan DNA, sequence DNA manusia yang mengkode berbagai protein dapat digabungkan dengan genom bakteri, dan dengan penumbuhan bakteri rekombinan dalam fermentor. Nah, maka protein manusia dapat diproduksi secara komersial. Selain reduksi protein, ada juga reduksi enzim. Enzim yang diisolasi dari mikroorganisme dapat diaplikasikan pada berbagai macam industri. Misalnya enzim protease yang diisolasi dari bahan pembersih. Protase merusak dan melarutkan protein yang mengkotori pakaian. Enzim yang dihasilkan untuk proses-proses industri meliputi protease, amilase, glikosa, isomerase, glukosa oksidase, renin, pektinase, dan lipase. 4 macam enzim yang secara luas diproduksi oleh mikroorganisme adalah protease, glukamilase, alpha amilase, dan glukosa isomerase. Selanjutnya ada produk antibiotik. Produksi antibiotik dilakukan dalam skala besar pada tangki fermentasi dengan ukuran besar. Sebagai contoh yaitu bakteri Penicillium schizogenum di tumbuhan dalam 100.000 liter fermentor selama kurang lebih 200 jam. Mula-mula suspensi spora Schizogenum ditumbuhkan dalam larutan media bernutrisi. Kultur diinkubasi selama 24 jam pada temperatur 24 derajat Celcius dan selanjutnya akan ditransfer ke tangki inokulum. Nah, tangki inokulum akan dikocok secara teratur untuk mendapatkan aserasi yang baik selama 1 hingga 2 hari. Nah, pada selain jenis mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, ada juga jenis mikroorganisme yang dapat merugikan bagi kesehatan atau menyebabkan penyakit bagi manusia. Antara lain, yang pertama yaitu mengenai mikroorganisme penyebab penyakit. Penyebab penyakit pada manusia, hewan maupun tumbuhan, misalnya pada bakteri Streptococcus pneumonia, penyebab pneumonia pada Corynebacterium, diphtheria, penyebab difteri. Penyebab kebusukan makanan oleh bakteri Spoilage. Beberapa di antaranya mikroorganisme dapat mengubah rasa beserta aroma dari makanan sehingga dianggap merupakan organisme pembusuk. Nah, dalam pembusukan daging, mikroorganisme yang menghasilkan enzim
proteolitik maupun merombak protein-protein. Selanjutnya ada penyebab keracunan makanan atau foodborne disease, bahwa bakteri penghasil racun atau selanjutnya ada mikroorganisme penyebab keracunan makanan atau sering disebut juga dengan foodborne disease, bahwa bakteri penghasil racun atau enterotoksin atau juga eksotoksin dapat mencemari badan air, misalnya spora Clostridium perfringens, C. botulinum, Bacillus careus, dan Vibrio parahemolyticus. Bakteri tersebut akan mengeluarkan racun sehingga makanan atau minuman mengandung racun, dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan manusia yang memakannya akan terkena penyakit. Makanan yang telah dipasteurisasi kemudian akan terus-menerus disimpan di dalam kaleng pada temperatur kamar. Mengandung racun yang berasal dari Clostridium botulinum. Racun yang dihasilkan tidak mengganggu alat pencernaan, melainkan mengganggu urat saraf tepi. Selain itu ada juga penyakit TBC. Bakteri ini dapat mengakibatkan penyakit tuberkulosis pada manusia. Tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebabkan penyakit TBC pada manusia. Tuberkulosis ekstra paru-paru adalah tuberkulosis yang menyerang organ tubuh selain jantung paru, misalnya pleura atau selaput paru, selaput otak, selaput jantung, kelenjar limpa, tulang, persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lain sebagainya. Bakteri ini ada juga yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Bakteri yang dikatakan merugikan karena dapat menyebabkan penyakit, menimbulkan pembusukan, dan merusak makanan. Selain bakteri yang telah disebutkan tadi, juga ada bakteri-bakteri lain yang dapat merugikan bagi kesehatan manusia. Yang pertama ada Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus, Corynebacterium diphtheria penyebab penyakit difteri, Staphylococcus aureus penyebab penyerangan saluran pernapasan, Staphylococcus pyogenes menyebab penyakit pada sistem pernapasan, Micrococcus gonorrhea penyebab penyakit kelamin, Diplococcus pneumonia penyerang paru-paru, Klebsiella pneumonia menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan dan paru-paru, Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tipus, Shigella shigella menyebab disentery, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan saya mengenai peran mikroorganisme dalam bidang kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.